Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Kembali lagi dalam mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar. Hari ini, saya, Ahmad Qasim, the only man in this group, dan rekan-rekan saya, yaitu Ibu Sarwiyanti, Ibu Mughlisa, Ibu Trisunarti, dan Ibu Eni, kami akan mempresentasikan materi hari ini yaitu Principles of the Use of Technology and Media, focused on visual design for teaching and learning. Pembahasan pertama akan disampaikan oleh Ibu Sarwiyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk bagian pertama akan dijelaskan oleh saya, Ibu Sarwiyanti. Pendidikan adalah fondasi bagi pertumbuhan dan kemajuan masyarakat. Namun, dalam era yang terus berubah dan berkembang, tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan juga semakin kompleks. Pendidik perlu beradaptasi dengan perubahan dunia yang cepat, guna mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan masa depan. Dalam perjalanan menuju transformasi pendidikan, teknologi telah menjadi sekutu yang tak tergantikan. Teknologi diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu alat dalam mengembangkan media pembelajaran. Salah satu hal penting dalam pembuatan media pembelajaran berbasis teknologi adalah perlunya pemahaman dalam desain. Salah satunya adalah desain visual. Melalui presentasi ini, diharapkan dapat memberikan wawasan tentang pembuatan dan penerapan desain visual yang baik dalam merancang media pembelajaran guna membantu proses belajar mengajar. Ada 7 rumusan masalah dalam presentasi kali ini. 1. Bagaimana peran teknologi dalam meningkatkan efektivitas proses pembelajaran? 2. Mengapa desain visual yang baik penting dalam mendukung proses pembelajaran? 3. Bagaimana penggunaan media interaktif seperti video, simulasi, dan aplikasi pembelajaran dapat meningkatkan partisipasi dan pemahaman siswa. 4. Apa saja prinsip dasar dalam desain visual? 5. Bagaimana aksesibilitas dan inklusivitas dalam desain visual media pembelajaran? 6. Apa tantangan dan keuntungan dari penggunaan teknologi augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR dalam pendidikan? 7. Bagaimana strategi dan alat evaluasi dapat digunakan untuk menilai efektivitas desain visual dan media pembelajaran? Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ibu Mughlisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagian pembahasan yang pertama tentang peran teknologi dalam meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Penelitian menunjukkan bahwa integrasi teknologi yang tepat dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Penggunaan media teknologi memungkinkan siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, meningkatkan minat belajar, dan mengembangkan keterampilan teknologi serta kolaborasi di era digital. Ada 3 prinsip dasar dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi pembelajaran. 1. Pendekatan sistem atau system approach, yaitu cara yang berurutan dan terarah dalam usaha memecahkan permasalahan. Artinya memandang segala sesuatu secara menyeluruh dengan segala komponen yang saling melekat. 2. Berorientasi pada peserta didik atau learner-centered, bahwa usaha-usaha pendidikan pembelajaran dan pelatihan harusnya memusatkan perhatiannya pada peserta didik. 3. Pemanfaatan sumber belajar semaksimal dan sebervariasi mungkin, atau utilizing learner resources. Peserta didik belajar karena berinteraksi dengan berbagai sumber belajar secara maksimal dan bervariasi. Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai hasil penelitian, teknologi memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas proses pembelajaran, antara lain 1. Aksesibilitas, di mana teknologi telah memungkinkan akses yang lebih luas terhadap sumber daya pendidikan dan informasi. Melalui internet, siswa dan guru dapat dengan mudah mengakses materi pembelajaran, referensi, dan sumber daya pendidikan lainnya. 2. Pembelajaran interaktif. Penggunaan teknologi seperti multimedia, simulasi, dan permainan pendidikan telah menghadirkan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan. Ini memungkinkan siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dan meningkatkan pemahaman mereka. 3. Kolaborasi dan komunikasi. Teknologi telah memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik antara siswa dan guru, serta antara sesama siswa.
Melalui platform pembelajaran online, siswa dapat berbagi ide, bekerja sama dalam proyek, dan berkomunikasi dengan cara yang lebih efektif. 4. Penggunaan data dan analisis. Teknologi juga memungkinkan pengumpulan data pembelajaran yang lebih lengkap dan analisis yang lebih mendalam. Dengan melacak kemajuan siswa dan menganalisis pola pembelajaran, guru dapat memberikan umpan balik yang lebih terarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kedua yaitu tentang pentingnya desain visual dalam pembelajaran. Merancang sebuah media pembelajaran dapat dilakukan dengan pendekatan desain komunikasi visual, di mana media tersebut bukanlah dimaksudkan untuk menggantikan kedudukan pengajar dalam proses pembelajaran, namun hanya sebagai perantara yang dapat digunakan oleh pengajar agar proses pembelajaran dapat berjalan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran. Bila pendekatan tersebut diterapkan, perlu dipahami bahwa terdapat elemen-elemen dalam merancang sebuah karya desain komunikasi visual, antara lain tata letak perwajahan atau layout. Layout meliputi semua bentuk penempatan dan pengaturan untuk catatan tepi, pemberian gambar, penempatan garis tepi, penempatan ukuran, dan bentuk ilustrasi. Dapat dikatakan, pembuatan layout merupakan kegiatan merangkaikan unsur tertentu menjadi susunan yang baik, sehingga mencapai tujuan. Tipografi. Seni memilih huruf dari ratusan jumlah rancangan, menggabungkannya dengan jenis huruf yang berbeda, menggabungkan sejumlah kata yang sesuai dengan ruang yang tersedia. Beberapa tipe huruf mengesankan nuansa-nuansa tertentu, seperti kesan berat, ringan, kuat, lembut, jelita, dan sifat-sifat atau nuansa yang lain. Ilustrasi. Ilustrasi dapat mengungkapkan sesuatu secara lebih cepat dan lebih efektif daripada teks. Ilustrasi dalam karya desain komunikasi visual dibagi menjadi dua, yaitu ilustrasi yang dihasilkan dengan tangan atau gambar, dan ilustrasi yang dihasilkan oleh kamera atau fotografi. Ilustrasi memiliki kemampuan untuk membantu mengkomunikasikan pesan dengan cepat dan tepat serta pedas. Dengan ilustrasi, maka pesan menjadi lebih berkesan, karena pembaca akan lebih mudah mengingat gambar daripada kata-kata. Simbolisme. Simbol sangat efektif digunakan sebagai sarana informasi untuk menjembatani perbedaan bahasa yang digunakan karena sifatnya yang universal dibanding kata-kata atau bahasa. Warna. Warna merupakan elemen penting yang dapat mempengaruhi sebuah desain. Warna memiliki fungsi asosiasi. Artinya, warna memiliki arti dan fungsi yang berpengaruh secara psikologis terhadap seseorang yang melihatnya. Secara psikologis, warna memiliki efek terhadap manusia. Respon terhadap warna hangat dan dingin itu berkaitan dengan usia. Anak-anak cenderung menyukai warna-warna seperti merah, pink, kuning, dan jingga. Seiring dengan bertambahnya kedewasaan, ada perubahan dengan warna yang disukai. Semakin dewasa, cenderung memilih warna yang lebih dingin dan kombinasi tipis. Hal itu karena warna memiliki makna yang dalam secara psikologis maupun estetis. Animasi. Salah satu media pembelajaran jenis audio-visual gerak adalah media multimedia animasi yang terdiri dari beberapa media yang terintegrasi, antara lain gambar, suara, animasi, dan tulisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa yang menerima pembelajaran dengan kombinasi teks dan animasi menunjukkan tingkat perhatian yang lebih tinggi dan memperoleh pemahaman yang lebih baik daripada kelompok yang hanya menerima teks. Suara. Suara yang dihasilkan dalam multimedia berisikan informasi suara yang kompleks. Informasi tersebut antara lain berupa suara orang berbicara, musik, atau efek suara atau sound effect, yaitu suara selain percakapan dan musik, seperti suara bilas pecah, halilintar. Dengan memahami dan menerapkan elemen-elemen penting dalam merancang sebuah karya desain komunikasi visual tersebut, pendidik dapat menciptakan materi pembelajaran yang lebih menarik dan efektif. Selanjutnya, pembahasan ketiga akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan pembahasan ketiga tentang media interaktif sebagai alat bantu pembelajaran. Menurut Munir 2008, kemampuan multimedia sebagai alat bantu pembelajaran adalah memberikan pelajaran secara individu melalui sistem tutor pribadi.
Multimedia mampu mengulang informasi. Jika siswa kurang memahami materi yang disajikan, siswa dapat melihat kembali program multimedia secara berulang hingga memahaminya. Penggunaan multimedia dapat memacu motivasi belajar siswa, memberikan penjelasan yang lebih baik dan lengkap terhadap suatu pokok pembelajaran. Contoh media interaktif yang efektif dalam pengajaran di sekolah meliputi platform seperti Kahoot dan Quizzes untuk kuis interaktif, dan Google Classroom untuk manajemen pembelajaran. Alat ini dapat meningkatkan kolaborasi dan interaksi antar siswa. Selanjutnya pembahasan keempat, prinsip konsistensi dan koherensi dalam desain pembelajaran visual. Yang pertama, prinsip konsistensi. Konsistensi merujuk pada keberlanjutan dan kecocokan elemen-elemen multimedia dalam seluruh pembelajaran. Elemen-elemen tersebut harus memiliki gaya yang seragam, penggunaan warna, font, dan tata letak yang konsisten. Jika terdapat perbedaan yang mencolok dalam tampilan atau gaya antara satu elemen multimedia dengan yang lainnya, hal itu dapat mengganggu keseluruhan pengalaman belajar dan membuat siswa bingung. 2. Prinsip koherensi. Prinsip koherensi dalam teori multimedia mengacu pada prinsip bahwa elemen-elemen multimedia yang digunakan dalam pembelajaran harus memiliki keselarasan dan konsistensi satu sama lain. Ini berarti bahwa elemen-elemen tersebut harus saling mendukung, memiliki hubungan yang jelas, dan terintegrasi dengan baik dalam konteks pembelajaran. Pembahasan kelima, aksesibilitas dan inklusivitas dalam desain pembelajaran. Aksesibilitas dan inklusivitas merupakan dua aspek yang sangat penting dalam desain media pembelajaran. Pendidik perlu memastikan bahwa semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, dapat mengakses dan memahami materi yang disajikan. Beberapa prinsip desain inklusif yang dapat diterapkan meliputi 1. Teks alternatif untuk gambar, yaitu menyediakan deskripsi teks untuk gambar, grafik, dan diagram agar membantu siswa yang memiliki gangguan penglihatan memahami informasi yang disajikan secara visual. 2. Opsi audio dan visual. Mengintegrasikan elemen audio dan visual dalam pembelajaran dapat membantu memenuhi berbagai gaya belajar siswa. Misalnya, menyediakan video dengan narasi suara dan subtitle dapat mendukung siswa yang lebih suka belajar secara auditori atau visual. 3. Desain responsif. Desain responsif memungkinkan siswa untuk belajar di mana saja dan kapan saja, sehingga meningkatkan fleksibilitas dalam proses pembelajaran. Materi pembelajaran harus dirancang untuk dapat diakses di berbagai perangkat, baik itu komputer, tablet, atau smartphone. Dengan menerapkan prinsip-prinsip aksesibilitas dan inklusivitas ini, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih mendukung bagi semua siswa. Pembahasan ke-6 akan disampaikan oleh rekan saya, Bapak Ahmad Kosim. Baik, saya akan menyampaikan pembahasan ke-6 yaitu teknologi augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR dalam pembelajaran. AR dan VR memungkinkan siswa untuk mengalami situasi atau lingkungan pembelajaran yang berbeda-beda dan meningkatkan pemahaman dan keterlibatan dalam materi pembelajaran. Teknologi augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR semakin banyak digunakan dalam pendidikan karena memberikan pengalaman belajar yang imersif dan interaktif. AR dalam pembelajaran. Dari perspektif guru, AR adalah alat untuk menyampaikan materi dengan cara yang lebih inovatif dan adaptif, memungkinkan pengalaman belajar yang lebih berkesan dan disesuaikan untuk setiap siswa. Dengan bantuan AR, siswa lebih cenderung untuk berpartisipasi aktif yang telah terbukti meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. VR dalam pembelajaran. Dalam VR, siswa dapat melakukan eksplorasi virtual ke situs sejarah atau melakukan simulasi ilmiah yang tidak mungkin dilakukan di dunia nyata. Dengan teknologi VR, memungkinkan siswa untuk terlibat secara langsung dalam materi pembelajaran. Misalnya, siswa dapat menjelajahi museum kelas dunia seperti Louvre atau Smithsonian dari ruang kelas mereka, memeriksa artefak dan karya seni secara dekat. Pengalaman ini membantu meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa terhadap materi. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan AR dan VR dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Namun, ada tantangan dalam penerapan teknologi ini, seperti biaya yang tinggi dan kebutuhan akan infrastruktur yang memadai.
Sebuah studi oleh Virtual Reality Developers Association tahun 2019 menunjukkan bahwa sekolah seringkali menghadapi kesulitan dalam mengadopsi teknologi ini karena kurangnya anggaran dan kurangnya pelatihan untuk pendidik. Selanjutnya pembahasan ke-7. Evaluasi efektivitas desain visual dan media pembelajaran. Evaluasi merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa teknologi dan desain visual yang digunakan dalam pembelajaran efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain, penggunaan alat evaluasi. Alat evaluasi seperti kuis, survei, dan rubrik penilaian dapat digunakan untuk mengukur efektivitas materi pembelajaran. Misalnya, survei siswa setelah penggunaan media pembelajaran dapat memberikan wawasan mengenai tingkat pemahaman siswa. 2. Feedback siswa. Penelitian menunjukkan bahwa umpan balik siswa dapat memberikan informasi yang berharga tentang elemen yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran. 3. Analisis kinerja akademik. Mengamati kinerja akademik siswa sebelum dan setelah penerapan teknologi dan desain visual dapat memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitasnya. Dari ke-7 pembahasan yang telah saya dan rekan-rekan saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa peran teknologi dalam pendidikan terbukti signifikan dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Teknologi dapat meningkatkan aksesibilitas, interaktivitas, dan memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam bagi siswa. Pentingnya desain visual didasarkan pada kemampuannya untuk memperkuat pemahaman. Desain visual yang baik membantu menyampaikan informasi secara lebih jelas dan menarik perhatian siswa, sehingga mendukung proses belajar yang efektif. Media interaktif seperti video, simulasi, dan aplikasi pembelajaran terbukti mampu meningkatkan partisipasi siswa dan memperdalam pemahaman mereka terhadap materi. Media ini memungkinkan siswa untuk berinteraksi secara langsung dengan materi pelajaran yang memperkuat proses pembelajaran. Prinsip desain visual seperti konsistensi dan koherensi adalah faktor esensial untuk menciptakan media pembelajaran yang efektif. Dengan prinsip ini, elemen-elemen visual dapat diatur secara harmonis sehingga mudah dipahami oleh siswa. Aksesibilitas dan inklusivitas dalam desain media sangat penting agar seluruh siswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, dapat mengakses dan memahami materi pembelajaran secara setara. Teknologi AR dan VR memberikan pengalaman belajar imersif yang inovatif, memungkinkan siswa untuk mengalami pembelajaran dalam lingkungan yang lebih realistis dan mendalam. Namun, implementasi teknologi ini masih menghadapi tantangan terkait biaya dan infrastruktur. Evaluasi efektivitas desain visual dan media diperlukan untuk memastikan media tersebut mencapai tujuannya. Baiklah, demikian presentasi kami tentang Visual Design for Teaching and Learning. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.